Kongres Trigem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kongres Trigem. Kali ini yang datangnya bukan orang biasa-biasa, tapi yang kali ini datang adalah teman SMA saya, Kang Ade. Sehat Kang Ade? Alhamdulillah, baik. Beliau adalah ahli merenanya. Oke lah, diajar lah. Atau beliau salah satu orang Cicalengka yang mendalami sebuah studi yang jarang orang tahu tentang yang beliau pelajari. Nama studinya naon Kang Ade? Filologi. Filologi? Iya. Filologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang Pernaskahan kuno. pernaskahan kuno, termasuk cara baca dan cara penulisan. Iya. Nah, berarti bisa aya nu hayang bisa maca aksara kuno, jeung nulisna. Nah, belajar ke beliau berarti. Dan beliau bukan orang mentah-mentah karena sudah terbukti dengan bisa meluncurkan tesis artinya. Berarti lain SCG orangnya. Ya, STGR berarti. Ade, awal mula tertarik untuk belajar tentang huruf filologi atau hanya saya nyebut kirana tentang huruf dan cara baca aksara-aksara kuno teh apa sih motivasi awalnya? Motivasi awal mah sarua jeung ngaran teh lah Tiga Brus. Oh, Tiga Brus. Tiga Brus ya karena tanggung ya, tanggung belajar bahasa Sunda, kenal dengan aksara Sunda, akhirnya ya mendalami gitu. Oh, gitu. Itu belajar di kampus. Di kampus. Nah, berarti kan sudah banyak ya benerannya beberapa naskah yang sudah dibaca atau naon. Pengalaman paling aneh baca naskah tentang apa gitu. Sejarah mah udah pasti kan karena itu aksara kuno. Kalau yang aneh-aneh banget sih enggak terlalu, tapi ada yang sampai ya kita harus total ya dalam sebuah kajian. Ya bolak-balik Jakarta mah hampir Jalan ke kamar saya benernya Jakarta Bandung mah. Dan ketika kalau misalnya berbicara naskah, kita harus punya pengalaman, mungkin menurut saya itu harus punya pengalaman terjun ke lapangan langsung, cari naskah sampai tidur di lesehan dan sebagainya itu pernah dilakukan lah gitu untuk permasalahan mencari naskah tersebut. Bicara tentang naskah-naskah kuno, kan kita di Cicalengka sempat ada bicara tentang sebuah kerajaan gitu. Nah, ada nggak sih peninggalan naskahna gitu kan? Kan di Cicalengka teh dulu sempat rame lah, mungkin sampai sekarang ya merenya untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang itu masih rame tentang masalah kerajaan Kendan. Nah, ada nggak sih naskah peninggalan-peninggalan dari zaman itu? Yang saya sudah pelajari dan saya sudah buktikan bahwa kerajaan yang tertinggal di kita mungkin ditulis dalam naskah itu kerajaan Kendan. Ya kalau orang-orang yang sudah terjun dalam dunia kesejarahan Sunda pasti sangat intens untuk berbicara Kendan. Itu tertera dalam naskah Carita Parahyangan dan pembacaannya pun begitulah. Menarik untuk diungkap mungkin naskah-naskah pembandingnya, karena kalau berbicara mengenai Kendan itu cuma satu naskah, kayaknya sulit untuk memperkuat gitu. Iya. Karena kan harus ada pembandingnya gitu kan. Nah, tapi Kang Ade mendalami nggak tentang naskah-naskah yang ada tentang yang menyebutkan adanya kerajaan Kendan itu? Iya, dulu ketika mungkin sense of belonging atau rasa kepemilikan lah ya, berbicara rasa kepemilikan tentang Cicalengka, saya pernah rasakan dan itu membuat saya terjun gitu ke mendalami masalah Kendan. Ya mungkin perjalanan waktu dan banyak kesibukan akhirnya sempat terhenti. Mudah-mudahan dengan ada letupan ini saya bisa menggairahkan kembali lah gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, itulah tujuan kenapa kita ngundang orang-orang yang peduli gitunya akan kampung halaman. Ya mudah-mudahan dari segi sejarah, dari segi inspirasi gitu kan itu bisa membuat anak-anak muda sekarang anu hobina nyawa HP teh bisa lebih ingin untuk tahu tentang sejarah daerahna.
bicara tentang mungkin kendan cukup lah nya sampai dinya weh lah Ngarokok meunang. Maci. Alah Gusti. Nah, bicara tentang kendan cukup lah ya sampai situ karena memang yang mau kita bicarakan adalah lebih ke Kang Adenya. Sejauh ini pengalaman mencari naskah yang paling susah sampai daerah mana? Saya pernah ke daerah Garut, ke daerah Karawang, ke daerah Tasik, Ciamis dan gitu mah. Ya yang mungkin paling karena beda ya. Kajian ketika kita datang ke lapangan secara langsung mencari naskah di warga Ya. dengan ada yang di perpustakaan rasanya beda. Ya. Kepuasan itu ada ketika saya mungkin sebuah prestasi pribadi ya. Ketika berbicara saya menemukan bahkan membawa ke kampus naskah kuno ya tebalnya banyak sih. Ya setumpuk ini. Tebal pisan berarti ya namanya. Ya, tapi berbagai Ya. macam lah gitu. Akhirnya diperkenalkan ini naskah A, B, C, D, bahkan sebagian sudah dikaji oleh para sarjana dan magister. Dari hasil naskah yang saya temukan itu disumbangkan kepada sebuah lembaga ya. Tapi lembaganya belum bisa saya sampaikan sekarang gitu ya. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri ketika saya itu punya manfaat loh untuk pernaskahan gitu. Nah, itu benar-benar. Kan hidup mah paling penting adalah bermanfaat. Itu kan. Kemudian bicara tentang aksara apa? Aksara berarti. Aksara ini secara sejarah, runtutan sejarah nih sampai khususnya berarti kan Kang Ade ini mendalami aksara kuno yang ada di Tatar Sunda berarti ya, Sunda lah ya, Sunda. Nah, itu runtutan sejarahnya dari mulai dulu belum mengenal tulisan sampai sekarang bisa mengenal tulisan sampai ada aksara Laten gitu ya yang kita pakai sekarang. Itu runtutannya berarti cukup panjang dan itu butuh penelitian yang panjang. Ya berdasarkan literasi yang ada gitu kan. Yang saya tahu mungkin kalau misalkan mengenai aksara itu saya baca itu paling tidak itu abad kelima. Abad kelima berarti sekitar zaman tahun 600-an lah ya. 500-an lah. Ya abad 5 lah gitu lah. 400-an ya, abad 5. Ketika itu kalau misalkan kita berbicara sejarah itu zaman Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara. Kita kenal dengan aksara Palawa, aksara Paku, aksara Sansekerta, aksara Jawi. Mungkin kita itu punya aksara itu berdasarkan hasil literasi yang ada. Kita itu kemungkinannya kita punya aksara awal itu pada abad 13. Aksara Sunda kuno diperkenalkan. Karena itu hasil modifikasi dari India Selatan. Oke, berarti cukup jauh Jauh, karena emang kebudayaan kita sangat terpengaruh dengan India ya. Karena waktu itu agama mempengaruhi kan. Mempengaruhi secara ilmu pengetahuan. Dan umurnya pun terbilang tidak terlalu panjang kalau menurut saya. Berbicara aksara Sunda kuno itu sampai abad 18. Kenapa itu bisa berubah? Karena ya faktor politik lah. Ketika itu kita terjajah mungkin ya, kalau bahasa ekstrimnya itu terjajah dengan kedatangan kolonial. Belanda itu ingin menyeragamkan dari Banten sampai ke Jawa Timur itu ingin satu seragam. Maka kita itu kenal dengan aksara cacarakan, peringkelan gitu ya. Itu aksara cacarakan. Belum lagi kita dengan agama. Ya, pengaruh agama ya, aksara Islam Pegon. Berarti. Iya, Islam. Pegon tuh kalau misalkan teman-teman mau tahu apa sih Pegon? Pegon itu lamun bahasa gampang nama adalah Arab gundul berarti. Ya, bisa lah. Kalau berbicara masalah yang belum itu Arab gundul aja lah. Arab gundul tapi pembacaan dalam bahasa Indonesia kayak misalnya bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi tidak kan di bahasa Arab kan tidak ada ca, tidak ada c gitu kan. Nah, itu ada huruf H, titiknya 3 gitu. Itu biasanya kalau di pesantren-pesantren salafiyah dipakai untuk lugot. Bisa. Nah, itu namanya huruf Pegon. Iya, huruf Pegon. Berarti pengaruh agama juga berpengaruh. Ya. Terus kita ya mungkin disebut terpengaruh dengan aksara Laten, aksara Buddha itu. Kita itu
runtutan sejarah kalau bicara aksara di tanah Sunda ini sangat panjang. Kalau misalkan kita waktu cuman beberapa menit ini nggak akan cukup kalau berbicara mengenai kesejarahannya aja gitu kan. Gitu untuk aksara. Nah, kalau aksara-aksara kalau misalkan di Kota Bandung nih selalu ada jalan R.E. Marta Dinata, di bawahnya ada aksara yang saya kurang tahu sih itu apa itu yang dipakai yang zaman mana itu berarti? Nah, itu disebutnya Sunda Baku. Oh, Sunda Baku. Nah, itu hasil modifikasi para ahli, para ilmuwan untuk memperkenalkan kembali dan menggunakan kembali aksara yang pernah kita lahirkan dulu gitu. Oh. Jadi menghidupkan kembali. Berarti bukan aslinya? Disebut asli, mungkin asli karena secara tipologi dan model gitu kan. Secara tipologi bukan model, modelnya berubah. Tapi secara tipologi aksaranya kedulu-duluan, tapi dengan modifikasi-modifikasi yang mempermudah pembacaan yang masa kini gitu kan. Gitu. Berarti itu berarti istilahnya masih aksara Sunda kuno tapi dengan pembaharuan metode penulisannya berarti metode penulisannya zaman sekarang. Ya. Berarti baru diperkenalkan sekitar awal 2000-an ya? 2007 kalau nggak salah itu 2007. Mulai itu kan dipakai karena memang mulai rame banyak di baju-baju gitu kan dipakai itu dari tahun 2007-an. Nah, rentetan sejarahnya berarti tadi dari abad ke-5 sampai abad ke-18. Yeah. Dari abad 18 barulah mulai kita mengenal aksara-aksara Latin sekarang. Yeah. Terus nanya. Oh ini tadi kan banyaknya pengaruh dari luar. Yang paling berpengaruh kan tadi dari India bagian selatan. Iya. Nah, India kan kalau India kan hampir sama. Apa beda juga India? Beda. Kalau beda di India Utara itu aksaranya aksara gantung. Kalau gantung gitu kan. Jadi ada garis, terus ada ke bawah. Ke bawah. Kalau di India Selatan itu agak lancip-lancip gitu lah. Oh, ke bawah. Jadi tidak melengkung gitu. Jadi tidak melengkung, agak lancip-lancip gitu. Nah, masuk ke daerah Nusantara, dari itu pengaruhnya sangat besar. Aksara Batak, aksara Bugis, aksara Jawa, aksara Bali, dan yang lainnya itu hampir mirip. Oh gitu. Berbicaranya, kan cuman beda kepalanya, beda kakinya, beda badannya, gitu, beda topinya, apapun istilahnya itu. Oh, iya. Jadi pembedanya kalau kita merunut dari aksara yang tersebar di kita itu posisinya semuanya ke India Selatan. Oh, India Selatan. Kalau dengan taruh yang di Asia Tenggara lah, Thailand. Nah, itu lebih beda lagi kan? Itu pun sama sebetulnya. Kalau secara karakteristik tapi kan nantinya beda masalah variasinya gitu kan. Terus pengaruh bahasa pun berbeda kan? Iya. Pengaruh bahasa pun berbeda. Kita harus pahami dulu. Ya. Kalau misalkan apa sih yang menjadi paradigma dalam beraksara itu? Ya. Aksara itu adalah simbol atau lambang dari sebuah bahasa. Iya. Oke. Ya, harus dipahami dulu itu. Lambang atau simbol dari sebuah bahasa. Bahasa pun untuk merekam sebuah pikiran atau makna kan? Iya, menyampaikannya gitu kan supaya. Fungsinya itu kalau berbicara aksara, fungsinya adalah mengabadikan sebuah bahasa. Ya, pada akhirnya kalau kita tarik kesimpulan, mengabadikan sebuah pemikiran. Itulah yang kalau berbicara masalah fungsi daripada aksara. Iya. Menurut saya, kenapa kalau berbicara ini bukan posisi copimisme atau kesukuan terlalu tinggi. Tapi menurut para ahli, salah satu puncak kebudayaan itu adalah ketika bangsanya atau sukunya itu punya aksara sendiri. Dan alhamdulillah mungkin kalau kita berbicara karuhun urang teh geus ciptakeun aksara ya patut disyukuri. Makanya kalau misalkan generasi kita khususnya lah Calengka lah ya mensyukuri dengan kelahiran aksara itu ya digunakan gitu kan. Benar. Dengan berbagai fungsi misalkan nantinya ada modifikasi silakan lah itu mah.
nggak yang penting secara tipe dan pemaknaannya jangan melenceng gitu kan. Bolehlah saya apresiasi kepada orang-orang muda yang sudah, mungkin saya mah bagian yang lain lah gitu kan. Ya ada yang ngoreka-reka di gambar di mana-mana untuk aksara Sunda. Ya. Tapi kadang-kadang saya juga mungkin ini tugas saya secara pribadi mungkin ya. Ketika ada di baju misalkan tulisannya salah, saya cuma bisa memberitahu, juga bisa ya memarahi Mas. Kang, itu tulisannya kalau Akang ini maksudnya ini ya? Oh iya. Saya kalau misalkan bisa diajak ngobrol, itu salah tulisannya, harusnya gini gitu kan. Gitu. Paling saya bisa memberitahu, tapi dengan semangat dia memakai baju dengan aksara Sunda pun, saya satu kebanggaan gitu ya Kang ya. Geus gitu kan. Satu kebanggaan berarti kan ada orang di zaman sekarang yang mau menggunakan bahasa yang notabene sudah pernah hilang, kemudian dia mau pakai lagi walaupun salah karena mungkin media dia untuk belajar kan tidak mumpuni mungkin ya. Nah, justru itu kenapa kita undang Kang Ade ke sini tuh supaya banyak orang yang ingin tahu, tidak jadi so tahu, gitu kan. Nah, mudah-mudahan mereka jadi lebih tertarik untuk itu. Balik lagi ke obrolan pertama bahwa kalau tadi bicara tentang Kendan, nah itu kalau dilihat dari peninggalan apa sih namanya literasinya, itu ada di zaman mana? Kalau berbicara Kendan itu paling bisa dibuktikan ya dengan itu kan Sang Resi Mahaguru lah. Orang-orang pasti kenal dengan nama itu. Mungkin yang konsen yang konsen dalam persejarahan, dalam kebudayaan Sunda. Sang Resi Mahaguru itu sebelum Asasan Jaya ya, itu sudah mungkin abad 6 kalau saya lupa, kalau gak lupa dengan literasi itu sekitar abad 5 atau 6 ya gitu lah. Ya sekitar gitulah. Saya lupa lagi 6. Dengan pertanggalannya itu. Ya berarti kan runtutannya adalah Kendan ini ada di era itu berarti antara abad 5 sampai 6 mulai terdokumentasikan secara tertulis gitu kan. Ya karena setelah Tarumanagara itu, karena Tarumanagara kalau kita berbicara ada di Bogor ya. Ya, kita didelegasikan karena karena menurut para ahli itu diberikan wilayah. Saya rasa itu wilayah untuk para pendidikan. Kita itu Cicalengka itu saya rasa itu untuk pendidikan. Karena mendidik seorang yang calon pemimpin ada di Kendan. Oh, berarti kalau sekarang misalkan bicara modern malah kayak di Magelang, Akmil gitu ya? Iya. Sekolah akademi militernya kan? Iya. Itu kan terpusat di Magelang. Nah kalau zaman dulu berarti calon bupati mungkin ya? Bukan bupati apa ya namanya? Bukan. Ya. Calon raja gitu lah. Calon raja yang mau diberi wilayah untuk diberikan sebuah kerajaan itu digembleng dulu di Kendan ini. Dulu di Kendan. Adapun peninggalannya sekarang kesini adalah jadinya pesantren mungkin. Mungkin saya rasa itu ada hubungannya. Ya saya punya catatan tersendiri lah berbicara masalah pesantren mungkin karena itu berbicara masalah pendidikan. Tinggalannya itu ke pesantren itu banyak banget. Banyak banget ya, sampai nasional bahkan internasional kelasnya Ada. Berarti memang Cicalengka mah tiba lagi tempat belajar berarti Kang ya. Nah, makanya kita gerek belajar ya Kang Ade gitu kan tentang filologi itu naon gitu kan. Walaupun hese ngucapkeunna filologi itu. Dan itu sebuah bidang yang memang jarang orang mau pelajari gitu Kang. Ya, meureun. Tapi aya oge sih orang Cicalengka banyak oge. Ya. Tapi yang menempuh secara akademis banyak. Adik angkatan saya banyak yang dari Cicalengka yang tapi ya menurut saya belum terblow up lah. Mungkin suatu saat adik angkatan saya juga bisa dibahas di sini lah. Harus. Untuk memperkaya hasanah percicalengkaan. Nah itu, jadi kan supaya orang banyak yang tahu bahwa banyak kok di Cicalengka orang-orang yang berkualitas gitu kan. Terlebih misalkan kayak Kang Ade ini sudah terbukti dengan membuat sebuah hasil penelitiannya kan dimuat nih. Berarti kan sudah diakui secara akademis gitu kan. Bukan lagi karena
oh itu situ karena tukang nulis aksara Sunda kan, bukan gitu lagi, tapi ada bukti ilmiahnya, ada bukti hasil karyanya gitu kan. Nah itu. Nah balik lagi ke obrolan masalah filologi ini, berarti secara nasional, secara keseluruhan Indonesia itu kita banyak banget berarti kan bentuk tulisan itu. Banyak banget. Itu per suku apa dalam satu suku aja, misalkan Sunda nih. Sunda aja ada berapa banyak? Misalkan kan kalau logat kan kayak Sunda nih. Sundanya Bogor beda sama Sundanya Cianjur sama Sundanya Banten. Nah, kalau tulisan? Kalau tulisan itu berbicaranya bukan logat gitulah. Kalau misalkan itu berbicaranya model. Ya, model yang tipenya gitu. Ya, tipenya gitu. Berbicaranya nanti turunnya ada model. Ya. Modelnya itu terpengaruh dengan mungkin gaya orangnya, zamannya juga, mungkin juga terpengaruh oleh politiknya. Oh gitu. Mungkin ya. Karena harus dibuktikan. Karena kalau berdasarkan penelitian, kemungkinan tulisan ini itu ditulisnya tahun sekian. Iya, iya. Karena untuk abad yang saya tahu, untuk abad yang 15 saja. Itu cerita perayangan teh abad 16 gitu. Dengan yang saya teliti itu pun berbeda secara tipologinya gitu kan. Untuk aksaranya. Kalau misalkan untuk kedaerahan, saya belum bisa menjawab berbeda atau tidak berbeda gitu kan. Ya kan maksudnya kalau misalkan logat ngomong kan orang Bandung sama orang Cirebon beda kan logatnya gitu kan. Karena Cirebon lebih terpengaruh sama logat apa namanya? Lebih ke bahasa Jawa lah banyaknya. Nah, kalau penulisan juga apakah itu berpengaruh nggak posisi geografis itu? Sangat berpengaruh. Berarti kan aksara Sundanya orang Bandung sama aksara Sundanya orang Banjar pasti beda dong. Ada perbedaan gitu maksudnya? Kalau di Banjar itu saya karena berbicara untuk Sunda kuno ya. Iya Sunda kuno. Sunda kuno. Saya belum bisa menjawab apakah di Banjar itu terdeteksi. Tapi kalau misalkan ada pun saya pasti belum tahu gitu kan. Tapi setidaknya di Garut itu adalah disebut Sri Manganti itu pusat penulisannya. Oh iya. Sampai sekarang itu dijadikan situs Ciburu ya. Oh iya. Ya Sri Manganti itu. Ciburu apa di Cangkuang? Bukan. Cicangkuang itu kan di Cangkuang tuh ada manuskrip yang kuno itu kan ada kan. Itu kalau orang filologi menyebut yang orang Sunda itu kategorinya Sunda lama. Jadi naskah-naskah kekinian sebelum naskah baru lah. Oh, yang di Cangkuang itu. Karena berbeda bahan, berbeda tulisannya juga. Ya kalau misalkan kuno itu identiknya, tapi nggak bisa juga diasumsikan gitu. Tapi berdasarkan hasil temuan. Kategorinya itu, kalau Sunda kuno itu ada pada daun nipah atau orang bisa nyebut gebang ya. Atau naskah di dalam di atas tulisan lontar. Terus mungkin kan berdasarkan naskah apa ya? Sasana Mahaguru kalau nggak salah. Media tulisan di kita itu ada 10. Ada dalam lontar, ada dalam daluang, besi, emas, perak, batu, tulang, kulit, 2 lagi lupa lah. Tapi minimal itu sudah tergambar bahwa media tulis pun menentukan zamannya. Setelah pengaruh Islam itu sangat banyak, mungkin sekarang juga bisa dideteksi. Kalau saya sebetulnya punya konsen di Cicalengka untuk membuktikan kesejarahan Cicalengka. Untuk penaskahan aja yang menjadi ini. Saya belum punya waktu untuk berkeliling di Cicalengka, tapi saya punya petanya. Nah, punya peta di mana posisi naskah tersembunyi. Sementara petanya harus dibuktikan kan? Karena kenapa? Tadi paradigma yang tadi berbicara kita itu negeri pesantren loh. Benar. Terus yang lain-lainnya faktor-faktor yang lainnya
ini saya sudah menentukan di sini, tapi perlu energi yang tinggal lain lah waktunya gitu ya. Ya. Berbicara kalau tadi bilang ada 10 metode bahan, ada 10 bahan yang dipakai untuk penulisan gitu ya. Tadi misalkan ada batu, tulang. Yang paling tua itu apa, Kang? Yang paling tua batu apa? Karena yang bisa bertahan lama itu adalah batu. Berarti kemungkinan yang paling tua itu adalah yang medianya batu berarti kan? Ya, kemungkinan gitu ya. Tidak bisa juga gitu. Karena kenapa? Kalau kita berbicara batu, kita berbicara seperti di Islam pun. Ketika Al-Qur'an sebelum dituliskan kan? Dituliskan di apa? Di tulang, di kulit, di pelepah kurma dulu. Kemungkinan yang paling tua itu adalah media yang berbicara kealaman. Tapi pembuktiannya susah. Ya. Karena kenapa? Kita itu kategori yang mudah hancur. Ya, benar-benar. Mudah hancur. Kalaupun berdasarkan penelitian yang ada, kalaupun tidak dirawat, si naskah itu kemungkinan hidupnya itu 100 sampai 200 tahun. Coba kalau pakai metode daun kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya dirawat, pH-nya dihitung, kelembabannya dihitung, itu bisa sampai lama ya. Dan patut dicermati juga ya, berbeda perlakuannya. Mungkin kita juga berterima kasih juga ya, karena kita sudah dijajah mungkin. Iya. Berarti anu huna dijajah teh gitu. Untuk naskah-naskah yang sangat monumental, itu sangat monumental menurut saya. Itu Bujangga Manik ditemukan, dibahas di Inggris. Itu sampai detik ini itu menjadi paling penting untuk berbicara masalah topografi. Karena dia tuh menceritakan pengalaman spiritualnya dituliskan dalam sebuah naskah. Bujangga Manik itu perjalanan dia itu keluar dari kerajaan berkelana sampai kemana-kemana itu dituliskan dalam sebuah naskah. Itu di Inggris. Ngeri ya. Dan peninggalan di Leiden ya, coba bayangkan. Peninggalan kita itu mungkin 3 hanggar kayaknya. 3 hanggar peninggalan kuno di Indonesia. Dan kalau kita mau ngambil satu aja, kemungkinan harganya 2M lah. Berarti harusnya kita orang Indonesia gitu ya. Harusnya jadi orang yang memang suka menulis. Karena tadi naskahnya aja sampai 3 hanggar. Hanggar itu kan udah bukan hitungannya gedung berarti kan? Bukan naskah aja, tapi peninggalannya. Iya, peninggalannya gitu. Salah satunya naskah bisa meninggalkan bisa memenuhi 3 hanggar. Kepikiran di otak saya yang namanya hanggar itu adalah garasi pesawat. Ya. Segede gitu, Kang. Berarti kabayang orang-orang zaman dahulu orang Indonesia itu sejauh mana mereka mau mendokumentasikan hidupnya dalam bentuk naskah dan apapun itulah. Nah, ini saya paling ingin menanyakan itu, apakah benar nih sering ada cerita bahwa naskah-naskah di orang Sunda itu adanya sekarang di Belanda? Bener nggak itu, Kang? Betul, salah satunya betul. Dan itu pembuktiannya banyak. Ya, karena kenapa? Harus diakui kesadaran akan literasi itu kita sangat kurang. Iya, sangat minim. Sangat kurang. Ketika dibawa ke sana dan dirawat. Dan kita pun sebetulnya bukan sangat kurang, tapi mungkin beda aja. Kalau saya lihat di pesantren-pesantren masih banyak kok, masih banyak peninggalan-peninggalan. Tapi karena yang tereksposnya, yang ke Belanda itu emang ilmu pengetahuannya diambil. Naskah-naskah kuno kita itu dibawa untuk apa? Bukan untuk menjajah sebetulnya. Saya yakin itu pure demi ilmu pengetahuan, tapi ayah segi politisnya mungkin tahu satu sisi ya. Ya gitu mau nggak mau itu mah pasti ada lah ya, karena mereka datang ke sini juga dengan maksud dan tujuan. Saya sih masih yakin saya gini, Belanda itu datang ke sini mereka untuk berjualan. Makanya mereka membangun
jalur kereta api, Iya. jalur jalan gitu kan, karena untuk mempermudah akses mereka berjualan. Nah, Iya. kemungkinan pengambilan naskah-naskah itu juga karena mereka ingin mempelajari tentang daerah yang memang mereka kuasai. Iya. Gitu. Terus apakah benar juga nih kalau misalkan S2 untuk masalah sastra Sunda itu adanya di sana? Ya, ini saya perlu garis bawahi Ini kan banyak nih, iya. banyak di berbagai Iya, banyak iya. orang yang ngomong itu gitu, Kang. Iya, ini perlu saya garis bawahi. Untuk masalah kita belajar bahasa Sunda harus ke Belanda ya. Iya. Ini saya rasa dulunya para ilmuwan itu mempelajari ke sana. Ya, tapi sekarang mah teu kudu lah ceuk saya mah. Nah. Jadi urang geus pabalata ke ilmuwan. Ah, benar, Ya, benar. Tapi nu tadi salah satu peninggalan gitu harus dibaca oleh Iya, kita, iya. dikembalikan lagi spiritnya untuk membangun Indonesia. Iya. Misalkan ya, kalau misalkan secara skop Sunda, kita bangun Sundanya. Iya. Kita pelajari misalkan di Leiden ya. Iya. Kita pelajari di sana si napasnya atau si spiritnya itu dikembalikanlah ke kita. Nah, untuk berbicara, oke lah, saya juga punya keinginan untuk berbicara. Saya juga mau sekolah di Leiden, Iya. ya, atau di manapun lah yang berbicara masalah kesundaan. Tapi impactnya untuk apa? Oke. Ya, maksudnya gitulah. Itu harus digarisbawahi. Jadi harus disingkirkan juga paradigma bahwa kita sekolah itu harus ke Belanda. Nah, ya kan itu kan yang Iya. memang dulu kan nempel Iya. di kita tuh kan gitu. Percaya tuh lamun Belanda teh bola orang kudu sekolah lamun adek belajar bahasa Sunda teh orang kudu ka Belanda. Nah, kan ternyata untuk sekarang mah sudah tidak perlu lagi kan kayak gitu. Sama halnya berarti merenan siga pesantren lahnya. Iya. Baheula mah orang hayang belajar bahasa Arab tentang sorok dan jurumnya teh orang kudu ka ditu, geureunya aya mah teu kudu merenan. Dan saya rasa untuk urusan ilmuwan atau ulama, siapa yang nggak kenal Al-Bantani? Oh iya. Itu ulama kahot lah, Ya, sebenarnya. Itu lahir di tanah kita lah, gitu, untuk berbicara itu. Dan itu sudah mumpuni untuk urusan keilmuan lah, gitu. Jadi ketika sudah ada orang yang sudah mumpuni, kenapa nggak di kita aja untuk membangun kita gitu. Jadi, oh iya, katanya Kang Ade sekarang bikin komunitas tentang sejarah apa gimana sih Kang Ade? Aduh, ini udah tahun berapa ya? Saya tuh punya dengan teman-teman itu punya gagasan dulu tuh membangun Cicalengka sama Iya. lah. Kalau spiritnya mungkin kita sama-sama lah. Namanya itu Tamasya. Tamasya itu singkatan dari Taruna Masyarakat Cicalengka. Konsen dulu itu awalnya itu kita mau konsen pendidikan sama sosial kesejahteraan. Kita harus bikin gebrakan dengan acara lah untuk memperkenalkan. Pada akhirnya kita bahas, akhirnya kita membahas masalah Dewi Sartika, Ibu Dewi Sartika, karena secara artefak ya kita ada di sini lah dengan berbagai keunggulannya. Dan untuk bisa menasional kan luar biasa gitu kan. Jadi kita bangun spiritnya dari sana dulu. Ya, nuhun pisan Kang Azmil, Kang Yunus pilih. Kayak di rekomendasikan. Kang Azmil. Kang Azmil mungkin suatu saat bisa diundang untuk boleh nanti kalau misalkan ini nanti biar dikabari. Ya, nantilah saya kabari Kang Yunus sama Kang Azmil. Sebetulnya ada satu lagi tapi nggak mau disebutin. Ya udah. Kang X berarti nya terlalu disebutkan. Nah itu konsennya berarti sekarang masih tetap konsen tentang pendidikan dan sosial itu? Ya setelah itu kita tuh berbagai kesibukan, akhirnya kita pernah ngumpul lagi dan terputus dengan berbagai kesibukan. Kang Azmil menjadi penulis sekarang itu ya, penulis lepas. Terus Kang Yunus itu saya nggak tahu sekarang, tapi dia udah lulus di S2 Unpadnya untuk urusan sosial apa ya namanya, sosiologi kalau nggak salah S2-nya. Dia sangat konsen mengenai Cicalengka dulu misal. Bahkan kita punya pergerakan nantinya kalau terlaksana gitu. Mudah-mudahan Kalau terlaksana kita memperkenalkan masalah
misalkan tata kota zaman Belanda gimana gitu kan, karena yang paling memungkinkan untuk dibahas data-datanya hampir bisa diraih lah gitu ya. Beda lagi kalau berbicara Kendan itu ya satu itu harus pembandingnya banyak faktor lain gitu kan. Tapi bisa juga kalau misalkan ada yang konsentrasinya sangat full. Tapi butuh waktu yang panjang lah ya. Butuh waktu yang karena panjang. rentan umurnya dari sekarang berarti kita harus mundur berapa abad gitu kan. Iya gitu kan. Tapi kalau misalkan tata letak kota yang didesain Belanda, istilahnya blueprintnya yang didesain Belanda, itu masih bisa lah ya. Masih bisa. Masih puluhan tahun lah. Ya bisa. Masih bisa sangat memungkinkan karena ada Kang Azmiel juga yang emang ahli sejarah dia tuh ya. Karena secara pendidikan total sejarah. Kalau saya kan filologi untuk berbicara naskah, terus sosiologi dari Kang Yunusnya sendiri ya. Tapi kan kalau misalkan kita di blending sebetulnya bisa juga. Ya sekalian juga kalau misalkan nonton, ayolah kumpul-kumpul Kang Azmiel, Kang Yunus, orang gebrak deui. Iya. Ya itu jadi justru kan mudah-mudahan nih. Dan itu mudah-mudahan beregenerasi kan. Ada yang maksud saya kenapa kita undang Kang Adi datang sini, mudah-mudahan ini orang-orang inspiratif ini bisa beregenerasi gitu kan, muncul lagi orang-orang yang mau belajar tentang sejarah, tentang filologi atau penulisannya gitu kan, termasuk tadi sosiologinya, sosial dulu orang Cicalengka itu seperti apa gitu. Karena itu karena kita memang tidak bisa gitu, bukan bagiannya, ternyata ada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ulah sampaikan ke orang tuh jadi monyet ke gulung kalapa. Orang sekolah nangan nepi ke SMA tapi ngobrol ngesayang no lebih gitu kan. Ternyata ada orang-orang yang ahlinya dan itu orang Cicalengka. Seperti itu saya bener alhamdulillah diundang ke sini. Saya butuh wahana untuk berbicara gini saudara. Iya. Sok mata kan untuk 30 menit makan we ka deui we eta mah. Untuk berbicara untuk masalah sharing lah ya. Iya. Untuk berbicara masalah keilmuan karena emang mungkin ketika kita mentok dengan dikekuk sorangan pada orang teh berkembang oke gitu dah. Kan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan ke orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Meureunnan. Tapi karena orang mah teu boga ilmu ngan boga kieu nah gua, jadi silahkan mudah-mudahan. Langsung penonton rame tinggal botoh na rame euy. Aduh eta mah sejarah. Mata atuh Awas cenah wana naskah eta mah main bal mah. Jepang geus diperukrak eta teh masalah latihan teh. Nah, ya mungkin tadi filologinya udah. Ya mungkin bicara lebih jauhnya adalah tentang sejarah penulisan di dunia berarti. Balik lagi tadi kalau misalkan di Sunda, ya itu tadi tidak ada perbedaan lah ya. Yang belum ada penemuan tentang adanya perbedaan dari geografis, letak geografis ya. Saya belum bisa menjabarkan itu lah. Iya maksudnya Kang Ade belum menemukan adanya perbedaan antara tulisan aksara Sunda orang Banten sama perbedaan aksara Sunda orang Tasik misalkan. Belum menemukan itu. Tapi dari hasil perjalanan selama ini penelitian untuk tesis dan segala macamnya, pernah menemukan nggak adanya misalkan beda sedikit-sedikit atau apa gitu? Nggak ada sama sekali? Ada banyak perbedaan untuk karakteristik penulisan. Di naskah A dengan naskah B itu sangat berbeda untuk karakteristik aksara. Nanti kalau berbicara bahasa, berbicara gini, kalau misalkan saya lebih detail ya untuk masalah penulisan gitu. Detailnya gini, ketika kita nulis di daun lontar dengan nulis dengan di daun luang itu berbeda. Daun lontar itu posisinya itu dilukai. Oh, diturih lah ya mencek bahasa Sunda namanya. Dilukai. Si posisinya nanti tintanya itu kan dari minyak kemiri ya. Itu meresap dan mengisi kekosongan. Oh, itu ya. Kalau berbicara masalah mungkin sampai sekarang di daun luang kita itu membubuhi, menambah. Ketika ada lapisan ditambah tinta. Ya. Kalau daun lontar itu kita nulisnya pakai peso pangot, cek orang Sunda mah. Namanya bahasa Indonesia apa ya mungkin alat tulisnya khusus lah ya, bentuknya seperti pisau. Ya peso pangot khusus untuk menulis ya. Berarti seperti pulpen guru menurutnya, siga gitulah ya. Tajam gitu, diturih gitu ya. Ya, diturih. Jadi melukai sampai kalaupun salah itu nggak bisa dihapus. Oh iya, benar. Tapi ditandai dengan rarangken yang double. Oh, oke.
kalau misalkan dengan tinta yang sifatnya dibubuhi, Iya. itu dicoret pun bisa. Iya, benar. Bisa dicoret pun ya. Dan ini menarik, di Cianjur itu mungkin sampai sekarang sampai pesantren pun memakai. Tinta guntur itu produksi kita yang kualitasnya luar biasa. Tinta guntur tuh yang dicelup itu ya? Hah? Iya benar. Bau kan ya? Orang pesantren tuh. Bau aneh lah. Saya pernah belajar itu pakai nulis pakai itu. Kalau nggak Pakai kalam lamun bahasa pesantren mah. iya pakai kalam. Udah kalam teh alat tulis itu. Sejauh itu, kalau berbicara alat tulis pun kita berbeda. Tadi kan ada pesopangot, Ya. ada ada yang disebut siga nyeret, naonnya ngaranna? Harupat. Udah harupat. Tuluy naik karena logam apa pena merenya. Ya. Itu kan berbeda cara nulisnya. Kalau kita contoh misalkan orang pesantren cocok, Iya. pasti hurufnya di awal itu tebal, Iya, benar. kesininya Makin makin tipis. tipis. Iya, benar. Beda lagi yang posisinya ada tangkinya di tulisnya. kayak pulpen pulpen modern sekarang. lah ya. Itu pasti kan posisinya Sama. di awal Relatif sampai rata akhir lah. sama. Relatif rata. Kan itu untuk masalah penulisan pun berbeda gitu kan. Kang Ade, terima kasih ini seru sebetulnya ngobrol masih harus panjang tapi sayang waktunya merenan terbatas ya. Ya siap. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang memang mau belajar tentang filologi atau penulisan aksara kuno silahkan bisa Ya, nanti oke, saya terbuka di lah. deskripsi dimasukin kontaknya mau Instagram atau apapun itu. Sekali lagi terima kasih hatur nuhun Siap. pisan. Tapi terakhir satu kata untuk Cicalengka Kang Ade apa? Satu kata untuk berjuang terus gitu. Berjuang terus. Oke, berarti Cicalengka saatnya berjuang terus ya. Iya. Terima kasih. Siap. Sekian dulu Kongres Tahun kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing juga ahli. Mari kemari nonton acara kami, bernyanyi bercanda gembira dengan kami.